Gila. Itu penghasilan Freeport itu 4.200 triliun. Dan dia Terus pajak terbesar di Indonesia. Iya. Dia pajak salah. 420 triliun per tahun. Tetapi itu ini dari laporan di Guardian. Tetapi menurut hasil investigasi yang dilakukan oleh Amin Rais, itu yang masuk ke APBN kan dicek itu. Yang ini kan anggaran APBN ini dari mana sumbernya? Ternyata sumbernya dana APBN itu dari Freeport 2,1 triliun. Kontribusinya rendah. Kontribusi Freeport ke dalam APBN kita per tahun itu cuma 2,1 triliun. Padahal dia dapat 420 triliun. Berarti itu 0,5%. Itu kita hitung. Lalu kasus dia bilang dia dapat dari pajak juga katanya. Untuk apa pajak? Terus coba perhatikan. Waktu kasus Blok Natuna. Blok Natuna itu dikelola sama ExxonMobil sudah 20 tahun. Tapi kita dapat 0,0%. Katanya pemerintah Riau mendapatkan keuntungan dari pajak yang diberikan oleh ExxonMobil. Itu dia ambil gas itu dari Riau, dia produksi, dia proses di Malaysia. Bayangkan pakai pipa saja itu. Setiap saat. Syukur dia bisa dihentikan sama pemerintah kemarin. Lalu diarahkan ke Pertamina sekarang. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita bangun. Semangat seperti, karena Indonesia itu sangat kaya. Tapi kalau kita terus saja hanya jadi menghamba, hanya karena kita tidak punya, alasannya kita tidak punya teknologi, kita tidak punya modal. Itu coba lihat itu negara yang miskin di negara Amerika Latin, negaranya Chavez itu. Venezuela. Ya, Venezuela itu kan kecil negara itu. Tapi dia ancam perusahaan-perusahaan minyak itu dengan bagi hasil dia dapat 65%. Pokoknya rakyat harus dapat 65%. Kalau you tidak mau, silahkan kemasi, kamu punya rek-rek semuanya. Kemasi semua gudang-gudang kamu, angkat kaki dari sini. Kalau kamu menuntut, saya akan layani kamu sampai pengadilan di langit sekalipun. Fundamental itu yang dia. Nah, tapi ternyata bisa. Di Indonesia pemerintah kita masih belum kelihatan keberanian. Karena ada ketergantungan. Ada vested interest. Ada ketergantungan pertama, dan kedua bisa jadi dia juga menerima negosiatornya itu menerima fee, success fee dari pelaksanaan itu. Ya, personal, tidak ada transparansi. Yang mengherankan saya, kenapa uang yang 420 triliun dari Papua itu hanya 2,1 triliun masuk ke APBN. Harusnya kalau mau fair, kita kan bisa dapat sama-sama paling tidak 50%, karena dia punya alat, ya, katakanlah dia punya sama-sama 200 triliun lah. Kalau 200 triliun itu kita bisa pakai buat rumah sakit sama sekolah gratis itu. Infrastruktur. Ya, atau infrastruktur apapun di Sukhoi. Apalagi itu. Kapal selam. Tapi ini yang tidak ada. Saya tidak tahu. Harusnya kita ajak dia diskusi lebih detail ini orang-orang DPR. Tapi coba saya tanya, beberapa kali saya bertemu sama orang DPR. Kita tanya apa yang dia lakukan. Oh, bagus, Belanda ini kita sudah ke Volendam. Gitu. Lalu datang dari Hokenhof dia. Di pasar Tongtong. Oh iya, pasar Tongtong. Saya ketemu. Tapi substansi yang dia kerjakan untuk negara, tidak ada salah. Coba perhatikan. Kalau kita tanya tentang, apalagi mau serius seperti teman-teman mau bicara tentang intellectual property. Pernah saya tanya, ada anggota DPR dan ketua-ketua fraksi dari kita mengadakan pertemuan audiensi di sini. Bagaimana? Nah, memang masalah ini. Dia jawab, ya memang kita masih awam masalah ini. Itu padahal urusan negara itu.
Gila ya. Yang dia tahu adalah kursi. Kalau ditanya dia bagaimana prospek suara partai ke depan, dia lihai menjelaskan itu. Coba lihat, dia lihai. Bagaimana dia menjelaskan key persons, key people di daerah ini, di desa ini. Saya kenal sama ini, saya bisa mendekati ini, saya bisa mendekati. Itu terampil dia bicara. Tapi bagaimana cara dia memperjuangkan hak-hak rakyat atas ekspansi dari luar, itu dia nggak tahu. Masalah kasus flu burung, kasus sipadan begitan, kasus ambalat, kasus ini kita akan banyak persoalan ke depan dan kompleks. Makanya kita harus betul-betul melakukan revitalisasi atas kesadaran kita ini. Kesadaran ini beku selama ini. Coba 250 juta. Tapi produktivitas nasional kita itu lemah. Kalau kita hitung dari 250 juta hanya 1.500 paten yang kita hasilkan. Jadi belum mampu kita. Padahal penduduk kita katanya kita ini negara Muslim. Ya, negara Muslim itu sebetulnya sangat tinggi memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan produktivitas manusia. Sangat tinggi. Ada salah satu tulisan yang dipublikasi di Oxford, ditulis sama Ida Azmi Aziz, Madiha. Menarik, dia melakukan ilustrasi bagaimana dia melihat bahwa kreativitas itu lahir dari tradisi Islam yang sangat kuat. Itu sejak zaman Nabi. Jadi dikisahkan pada waktu itu Rasulullah itu pulang dari perang Tabuk, pulang dari perang. Ketika dalam pertengahan di tengah jalan, beliau bertemu dengan sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Waktu salaman itu terkejut Rasulullah karena tangannya Mu'az itu kasar, pecah-pecah gitu. Bertanya Rasul, mengapa tangan ini wahai Mu'az? Terus dijawab sama Mu'az, ya Rasul, tangan ini kasar, pecah karena aku membajak sawah, aku mengerjakan sawah untuk menghidupi anak dan istriku. Pada saat itu, seketika itu Rasulullah menangis. Menangis, lalu dia mencium tangannya Mu'az bin Jabal. Bayangkan orang yang paling mulia di bumi mencium tangannya Mu'az. Langsung pada saat itu Rasulullah berseru, ya ummah, ya ummah. Pada saat itu para ahli fuqaha sesungguhnya telah menafsirkan apa yang dilakukan Rasulullah itu, telah menancapkan sebuah hukum, misalnya, bahwa kriteria dari umat Islam, dari umatku, inilah umatku, kata. Bahwa kriteria dari umatku itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Spirit, the greatest benefit for the greatest number, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Lalu tidak sampai di sana, Rasulullah malah mengkonstruksi orang yang meninggal dalam keadaan dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Itu degree-nya dia itu lebih tinggi daripada orang yang meninggal dalam keadaan sujud di masjid. Mungkin yang meninggal dalam keadaan sujud di masjid itu dikategorikan sebagai orang yang husnul khotimah, ya. Itu bagus gitu. Tetapi orang yang meninggal dalam keadaan dia bekerja untuk menghidupi orang lain, itu orang syahid itu dikategori. Bayangkan begitu tinggi kreativitas dan produktivitas, ya, nilai atau derajat yang ditempatkan oleh Rasulullah di dalam. Tetapi Islam, ya, spirit ilahiyah seperti ini tidak terbadankan ke dalam negara produk-produk hukum di negara Islam. Tulisan ini juga ada saya publikasi di Islamic Trade, International Journal for Islamic Trade Practices. Saya ingin menstimulasi kepada negara-negara